kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pengertian konstruktivisme. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Fajar Deva. Oke, langsung saja masuk ke materi pertama. Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Sejarah perspektif konstruktivisme. Bila dirunut ke belakang, konstruktivisme yang meyakini bahwa makna atau realitas bergantung pada konstruksi pikiran dapat dirunut adalah teori Popper pada tahun 1973. Kita tahu Popper membedakan 3 pengertian perbedaan alam semesta. Yang pertama, dunia fisik atau keadaan fisik. Yang kedua, dunia kesadaran atau mental atau disposisi tingkah laku. Yang terakhir, dunia dari isi objektif pemikirannya manusia, khusus pengetahuan ilmiah, puitis, dan seni. Bagi Popper, objektivisme tidak dapat dicapai pada dunia fisik, melainkan selalu melalui dunia pemikiran manusia. Pemikiran ini kemudian berkembang menjadi konstruktivisme yang tidak hanya menyajikan batasan baru mengenal keobjektifan, melainkan juga batasan baru mengenai kebenaran dan pengetahuan manusia. Secara ringkas, gagasan konstruktivisme mengenai pengetahuan dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan kegiatan melalui subjek. Yang kedua, subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang. Konstruktivisme dalam ilmu komunikasi. Teori konstruktivisme atau konstruktivis adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan tahun 1970-an oleh Jess, Delia, dan rekan-rekan sejawatnya. Konstruktivisme ini lebih berkaitan dengan program penelitian dan komunikasi antarpersona. Sejak tahun 1970-an, para akademisi membangun komunikasi antar pesona secara sistematik dengan membuat peta terminologi secara teoritis dan penggunaan. Dengan mengelaborasi sejumlah asumsi serta uji coba teori dalam ruang lingkup situasi produksi pesan, Robin Penman merangkum kaitan konstruktivisme dalam hubungannya dengan ilmu komunikasi. Yang pertama, tindakan komunikatif sifatnya sukarela. Membuat komunikasi adalah subjek yang memiliki pilihan bebas. Walaupun lingkungan sosial membatasi apa yang dapat dan telah dilakukan. Jadi tindakan komunikatif dianggap sebagai tindakan sukarela berdasarkan pilihan subjeknya. Yang kedua, pengetahuan adalah sebuah produk sosial. Pengetahuan bukan sesuatu yang objektif sesuai mana diyakini positivisme, melainkan diturunkan dari interaksi dalam kelompok sosial. Pengetahuan itu dapat ditemukan dalam bahasa, melalui bahasa itulah konstruksi realitas tercipta. Yang ketiga, pengetahuan bersifat kontekstual. Maksudnya pengetahuan merupakan produk yang dipengaruhi ruang, waktu, dan akan dapat berubah sesuai dengan pergeseran waktu. Yang keempat, teori menciptakan dunia. Teori bukanlah alat melainkan suatu cara pandang yang ikut memengaruhi pada cara pandang kita terhadap realitas atau dalam batas tertentu teori menciptakan dunia. Dunia di sini bukanlah sesuatu yang ada, melainkan segala sesuatu yang menjadi lingkungan hidup dan penghayatan hidup manusia. Jadi dunia dapat dikatakan sebagai hasil pemahaman manusia atas kenyataan di luar dirinya. Dan yang kelima, pengetahuan bersifat nilai. Lanjut di sini, komunikasi berbasis diri, fokus perspektif positivisme adalah proses produksi suatu pesan. Fokus ini dapat kita temukan pada komunikasi antar pesona. Untuk dapat meninjau komunikasi antar pesona, kita dapat merujuk pada teori sosiolinguistik
sudah melihat bagaimana suatu pesan tidaklah netral melainkan dikonstruksi oleh sistem kognitif tertentu. Lalu bagaimanakah komunikasi berbasis diri ini dapat menghasilkan komunikasi antar persona yang mensyaratkan adanya hubungan antara pengirim dan penerima pesan? Menurut kalangan konstruktivis, suatu hubungan yang bersifat individual akan menghasilkan pesan yang lebih berbasis diri. Kemudian, Burleson 1987 menyatakan bahwa pengeluaran pesan berbasis diri tergantung pada kecakapan dalam menggambarkan dan mengambil kesimpulan karakteristik psikologis para pendengarnya secara internal. Lalu di sini yang terakhir, model desain pesan, konsep tentang tujuan berimplikasi pada adanya desain pesan dalam sebuah komunikasi berbasis diri. Desain pesan didasarkan pada kecenderungan seseorang dalam manajemen tujuannya untuk kepentingan sampingnya tujuan melalui pesan yang dipilihnya. Misalnya ketika seorang pembicara berusaha mengendalikan keadaan untuk meraih tujuannya, maka ia harus menerangkan secara lebih jelas. Di sini berarti akan lebih banyak menghadapi ancaman dan sebaliknya untuk melindungi dirinya dari ancaman. Pembicara tersebut harus merelakan tujuannya dari dilema itu. Situasi interaktif seringkali dikarakterisasi sebagai tujuan yang beragam dan bertentangan. Pengetahuan ini sering terjadi antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang dihadapi. Yang terakhir, 9. Ilmu komunikasi dalam perspektif konstruktivisme tidak hanya melalui mempertimbangkan konstruksi, namun juga menyediakan cara-cara penelitian yang lebih khas. Namun demikian, wilayah komunikasi masih terus berkembang karena ilmu perspektif ini mendapatkan kritik dan ilmu komunikasi berkembang. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.